Bagaimana sih cara untuk menghidupkan daripada malam hari raya? Karena memang malam hari raya ini adalah malam dimana kita namanya juga yang namanya Id, ya, hari raya. Hari raya itu adalah sebuah pertanda hal yang gembira, sesuatu yang menggembirakan, ya, sesuatu yang menyenangkan yang telah terjadi kepada diri kita. Dan namanya bulan Ramadan itu hal yang menyenangkan yang kita dapatkan. Ya, otomatis lah apabila kita keluar dari bulan Ramadan itu kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika masuk daripada hari raya berarti kita semuanya dalam keadaan senang dan gembira. Tapi kalau sebaliknya, ya, maka itu namanya bukan hari raya. Jadi hari raya itu sebetulnya sesuatu yang identik dengan sebuah kebahagiaan. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Itu yang dikatakan oleh mereka para umat daripada Nabi Allah Isa nabiyina alaihi afdhalus salatu wat taslim, ketika mereka memperumpamakan daripada hari raya itu adalah dengan turunnya makanan yang bisa mereka konsumsi dan mereka bisa berpesta. Jadi hari raya itu adalah sebuah hal identik dengan sebuah hal yang berbentuk kesenangan, kegembiraan. Makanya pantas dan sering kita dengar kalau ada seorang dai ulama mengatakan bahwa orang hari raya itu adalah orang yang telah berhasil di dalam bulan suci Ramadan. Jadi ketika dia dapat rahmah, ketika dia dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah daripada hari raya. Ya, akan tapi kalau seandainya sebaliknya dia dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat rahmat, maka tidak seyogyanya dia melaksanakan yang namanya hari raya. Walaupun secara umum ya hari tersebut adalah dikatakan adalah hari yang dimana kita berbahagia. Hari hati aja. Hah? Hari hati aja. Hari-hari biasa. Makanya pernah kita mendengar ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu mewujudkan, beliau itu menampakkan makna daripada hari raya itu bukan hanya dengan pakaian yang baru, dengan makanan dan nikmat-nikmat itu tidak. Tapi mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala justru menganggapnya ketika ada ampunan, ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah, ketika kita tambah dekat kepada Allah, itu sudah dianggap daripada hari raya. Seperti yang telah terjadi kepada beliau sendiri ketika itu pada saat beliau berhari raya. Akan tapi pakaian daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, pakaiannya itu ya dengan memakai jubah ada tambalan-tambalan, ya. Sehingga ada beberapa di antara mereka kaum muslimin bertanya kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, pada saat itu beliau adalah Amirul Mukminin, sekarang kan hari raya, ya, tapi kenapa engkau memakai pakaian-pakaian yang istilahnya tidak menampakkan daripada rasa kegembiraan dan berbagai macam? Beliau mengatakan bahwa kegembiraan menurut aku itu bukan begitu. Jadi ibarat kegembiraan bukan ketika kita masuk daripada hari raya kemudian kita pakai pakaian daripada yang baru, itu bukanlah kegembiraan yang hakikat. Beliau mengatakan bahwa kegembiraan itu sendiri adalah bagi orang yang dia tidak bermaksiat kepada Allah, alias dia dapat rahmat dari Allah. Bahkan beliau mengatakan setiap hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah itu adalah hari raya bagi kita. Itulah makna daripada hari raya. Oleh karena itu, ya, kalau kita menghidupkan daripada hari raya dengan apa ini tadi, kalau dikatakan bagaimana cara kita menghidupkan daripada hari raya itu dengan kita kembali mensyukuri daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Ya, bagaimana caranya untuk bisa menampakkan rasa syukur itu? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada diri kita. Apa yang kita lakukan bukan dengan kita berfoya-foya, enggak. Justru Allah yang syariatkan di dalamnya itu tadi adalah yang pertama yang sering kita dengar adalah takbir. Ya, takbir itu apa sih? Takbir itu kan memuji Allah. Takbir itu beribadah. Takbir itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berfoya-foya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau menyempurnakan daripada jumlah 30 hari, kemudian engkau bertakbir. Untuk apa engkau bertakbir? Oh, karena pakaian baru enggak? Ala ma hadakum.
Itu kan berkaitan dengan daripada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, adalah untuk menyempurnakan puasa, kemudian engkau bertakbir atas hidayat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu menghidupkan daripada hari raya itu dengan tidak berfoya-foya, dengan tidak pakaian-pakaian identik dengan hal yang seperti itu, justru menghidupkannya kita dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa malam hari raya itu kita menghidupkannya dengan ibadah, man ahya lailatal id. Barang siapa yang menghidupkan daripada malam hari raya dengan apa? Dengan takbir, dengan ibadah, dengan berzikir, dengan bertasbih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, Allah akan hidupkan nanti di hari kiamat hatinya, ketika pada saat itu hati setiap daripada manusia itu tadi adalah mati pada saat itu. Ini menghidupkannya dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan daripada takbiran, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanda kutip ya, kita menghidupkan daripada malam hari raya itu, kata para ulama, cukup ya dengan salat Isya berjamaah, dengan salat subuh berjamaah, insyaallah itu sudah dianggap menghidupkan daripada hari hari raya. Kemudian menghidupkan malam hari raya ini tadi. Nah, setelah itu, setelah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula yang tanda titik lagi, ketika kita hari raya, ya, apa yang dianjurkan oleh Allah setelah takbir? Salat hari raya. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk salat, mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita bisa ambil daripada pelajaran dari sini, bahwa banyak di antara kita itu ya bersyukur kalau kita diberikan nikmat materi oleh Allah. Dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih istri yang cantik, Beb. Nih, insyaallah ini dapat istri, Beb ya. Dapat istri yang rumahnya besar, mobilnya banyak. Ya, jadi kali ini sudah ini, Beb. Ini presenternya sudah ini, ya. Kemudian yang cantik. Amin. Kabul hajat ya. Amin insyaallah. Beb Ahmad dapat jodohnya cepat ini insyaallah. Ya, Beb. Yang punya rumahnya besar, mobilnya banyak, cantik. Amin. Yang komplit memang. Semua kepingin kalau kayak gitu. Ya, komplit insyaallah. Yang jumlah cuma ada di sini, Beb. Oh iya. Yang jadi kameramen juga. Oh, Iya, jodoh. Kasihan ini Madi ini ya. Lagi cari jodoh memang ya. Sat, THR-nya udah. Oh, alhamdulillah. THR-nya masih sangat besar sekali. Oh iya. Iya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ini THR-nya si RTV ya begini banyak pahalanya. Ya, bagian tag dan air. Wah, Tagnya mana ini? Ini kena prank lagi. THR Saat ini Masya Allah penjelasan antum saat mengenai tadi kita menghidupkan malam-malam di malam lebaran ini dengan cara takbir dan sebagainya. Saat kita mau ngingetin juga buat pemirsa, takutnya ada yang lupa saat ini malam batas ya, kalau saya anjurannya ngeluarin zakat saat ya. Jangan lupa ngeluarin zakat fitrah ini wajib buat semua yang mampu ini. Jadi insya Allah banyak yang mampu cuma tidak mengeluarkan ini, jadi kita harus ngingetin jangan sampai tidak mengeluarkan zakat fitrah. Betul sekali. Kalau bisa malam ini dikeluarkan. Saat menyambung tadi itu kan kita sudah bahas mengenai keistimewaan malam hari ini, malam hari raya. Untuk keistimewaan besok ini apa, Dad? Anjuran-anjurannya itu ya apa? Ya ini besok kan adalah hari raya. Pertama yang harus atau yang dianjurkan bagi kita untuk melaksanakannya adalah sholat hari raya. Yang dianjurkan adalah mandi. Mandi pada hari raya dimulai dari nisful lail. Nanti jam 12 sudah masuk waktunya. Dapat sunnah sudah. Itu mandi. Setelah mandi, cuman mandinya kalau lebih dekat menuju masjid. Jadi jam sholat di masjid jam 6 misal, setengah 7 dia sudah setengah 6. Lebih dekat dengan menuju berangkat ke masjid itu tadi lebih afdol.
Ya. Dan sunnah memang al-ibtikar. Al-ibtikar itu bersegera berangkat ke masjid itu. Jangan tunggu pas kurang 5 menit. Iya, tunggu 5 menit baru dia tadi berangkat. Enggak, dari pagi. Kenapa disunahkan untuk takbiran itu tadi? Ya, kalau bisa itu habis sholat subuh, ya, pulang ke rumah, mandi langsung berangkat lagi ke masjid. Ya. Dan dianjurkan ketika berangkat, ya, melalui daripada jalan, ya, melalui jalan, pulangnya jalannya yang lain. Jadi kalau seandainya jalan ini si A, pulangnya dari masjid jalan B, jadi ya yang dia itu tadi ya agak dekat. Kalau berangkat itu agak jauh, kalau dia itu pulang agak dekat, lain daripada jalan. Ya, itu dianjurkan dan dianjurkan dengan takbir. Kalau kita kalau di Hadramaut itu ada beberapa daripada manasik, ya. Jadi mereka kumpulkan dia dengan anu-anunya berangkat ke masjidnya takbir bareng-bareng. Ya, itu untuk menunjukkan daripada syiar. Nah, sesuatu yang terjadi salah kaprah itu yang banyak terjadi. Orang menganggap bahwa di hari raya itu harus pakai pakaian baru. Tidak. Sunnahnya itu bukan pakaian baru, pakaian yang terbaik yang Anda miliki, termahal yang Anda miliki. Tidak harus pakai pakaian baru, enggak. Ya. Jadi kalau sekarang kan nggak bisa kemana-mana, ya, cari pakaian yang sekiranya paling bagus yang saya miliki itu yang digunakan. Tidak harus yang baru, enggak. Dan tidak harus putih, yang berwarna juga boleh, walaupun putih itu lebih afdal kalau sama-sama harganya dengan yang warna. Nah, dengan pakaian yang kemudian jangan lupa bersihkan daripada badan kita, ya, dari mulai kumis yang baik, yang bagus, ya, jenggotnya yang bagus, oke, yang ya ini kan sudah dirapikan ini. Insyaallah beliau ini tadi ya. Alhamdulillah. Insyaallah dapat jodoh cepat yang sesuai kriteria tadi. Amin. Ya. Jadi terus kemudian setelah bersih dia mandi apa semuanya. Kemudian jangan lupa minyak wanginya yang bersih, yang minyak wangi, datang ke masjid, ya, sampai kemudian saya ingin jelaskan tadi tentang tata cara sholat, bagaimana cara sholat di rumah. Ya. Jadi kalau mau sholat di rumah, ya sholat 2 rakaat, ya, dianjurkan untuk takbir, ya, setelah takbiratul ihram untuk 7 kali takbir. Ya, jadi takbiratul ihram, kemudian setelah itu baca doa iftitah sunnah. Untuk baca doa iftitah kemudian takbir sebanyak 7 kali. 7 kali ini selain takbiratul ihram dan selain takbir ruku. Ya. Kemudian di rakaat yang kedua sama, ya, seperti biasa sholat, cuman jangan lupa dianjurkan untuk takbir ditambah 5 kali setelah takbir kita berdiri daripada rakaat yang pertama. Kemudian dianjurkan untuk baca suratnya adalah surat Al-Ghasyiyah yang gampang aja, ya, Al-Ghasyiyah dengan Al-A'la itu. Kemudian setelah selesai salam, kalau memang ada jamaah mau khutbah tidak ada masalah. Ya, khutbahnya yang ringkas, ya, tidak ada jamaah 10 orang nggak apa-apa khutbah. Tapi ya jangan lupa seperti yang ada dalam salat Jumat, jangan lupa hamdalah, salawat kepada Nabi, kemudian wasiat bitaqwa, kemudian baca qiraatu ayah, baca 1 ayat dan 2 daripada khutbatain kalau memang mau, kalau enggak ada masalah. Dan kalau jamaahnya tersebut itu perempuan, jadi kalau misalkan ada kan musola itu sebagian perempuan, ya, nggak ada khutbah itu khusus laki-laki. Tapi kalau cuman ceramah biasa memberikan nasihat nggak ada masalah. Ya. Kalau sendirian ojo nggih khutbah ada. Nah, kalau mau sendirian, ahsan buka siar tuh. Kira kan tak seru lah dhewe di Instagram. Level wis Instagram wis. Iya, kalau sendiri enggak usah khutbah, tapi kalau berdua lah minimal. Ya, minimal itu berdua, kalau pakai khutbah enggak ada masalah. Atau anak-anaknya itu diberikan nasihat-nasihat, itu juga tidak ada masalah. Itu kalau kita orang sebelum sholat Id minum makan boleh ada? Justru ketika sholat Id itu antara Idul Fitri dengan Idul Adha, karena ingin menunjukkan bahwa dalam Idul Fitri itu menunjukkan bahwa hari ini kita tidak berpuasa dan diharamkan berpuasa. Ketika kita akan berangkat ke masjid dianjurkan untuk makan. Ya, dianjurkan untuk makan. Dan berbeda dengan Idul Adha bahwa ketika berangkat ke masjid jangan makan dulu. Ya, setelah disembelih baru kita dianjurkan makan dengan hati atau hati kambingnya. Tapi kalau Idul Fitri tidak.
Idul Fitri justru dianjurkan kita makan di rumah untuk supaya mengingatkan kita bahwa pada hari ini adalah, dan juga mengingatkan kita bahwa Ramadan telah habis. Dan itu Rasulullah SAW mengerjakan daripada hal tersebut. Dan untuk waktunya, jangan lupa ya, untuk waktunya ya, bahwa ketika tulu'us syams itu sudah mulai untuk boleh mengerjakan yang namanya sholat Idul Fitri. Sholatnya boleh tulu'us syams, jadi dengan keluarnya daripada sholat subuh sudah boleh. Cuman lebih afdal itu tadi untuk mengerjakannya, lebih afdal mengerjakannya ketika irtifa'us syams qadar rumh, ya, ketika waktu duha lah, ya, mengangkatnya daripada matahari itu dengan kadar 1 tombak, ya, waktu duha lah, waktu duha itu sunnah dianjurkan pada saat itu. Dan waktunya sampai kapan? Sampai duhur. Jadi kalau mungkin ya ada yang habis sholat subuh ketiduran, ini kan banyak itu anak-anak muda itu ya, malamnya melekan bukan takbiran, karena orang gaplean ya, iya, karena ada itu merconan ini ya. Kemudian dia nggak sempet untuk mengerjakan, bangun jam 9 sudah mau unjung-unjung cari uang. Jadi memang dianjurkan sampai zuhur. Jadi ya kalau bangun jam 9 ya sholat sendiri sunnah, nggak apa-apa, sholat sendiri ya, sholat Idul Fitri nggak ada masalah. Ini sebagian daripada yang berkaitan dengan sunnah-sunnah daripada Idul Fitri, keesokan daripada harinya. Dan lebih afdal sendiri kalau tadi berkaitan dengan zakatul fitrah adalah mengeluarkan zakatul fitrah itu paling afdal adalah setelah sholat subuh dan sebelum daripada mengerjakan sholat hari raya. Ya, oleh karena itu dalam sholat hari raya itu memang dianjurkan untuk ditakhir, lebih dilambatkan waktunya, jangan terlalu cepat. Itu untuk sholat hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha sunnah untuk lebih dimajukan gitu ya, karena untuk supaya mudah bagi mereka membagi-bagi daripada zakatul fitr. Paling afdal waktunya itu memang adalah setelah sholat subuh dan sebelum sholat daripada hari raya. Akan tapi ya, mungkin kita akan kerepotan nyari siapa yang kita kasih itu daripada itu lebih baik ya mulai malam hari inilah. Ya lebih gampang. Kalau sekarang sih yang berkeliaran juga banyak. Iya, berkeliaran juga banyak. Yang di jalan-jalan banyak yang di jalan-jalan itu banyak. Iya. Ini subhanallah, sebenarnya anak ini sengaja madrasah bersama Ustaz tak buat tahtimnya malam lebaran. Iya. Tak pikir dari rumah itu ada yang ngirim-ngirimi kaak, nestar, rengginang, dah sih ngirim gitu. Waduh, seharusnya setelah sholat bikin lagi seperti ini. Cuman narasumbernya jangan saya. Mandi aja narasumbernya apa-apa. Nah, saat kita takbiran sekali lagi terus alhasil doa selesai ya. Siap. Nah, kita aja ada. Bib, kalau ini terserah antum, Bib, mau pakai nada apapun. Nada dari hati aja ya. Iya. Iya, karena yang dari hati itu sampai ke hati. Iya. Mudah-mudahan bisa sampai ini. Amin. Kepada yang dia di sana. Iya, puitis juga Habib Ahmad ini. Akhir-akhir ini agak puitis memang ya. Subhanallah, hodol lu. Belajarnya dari Habib Mustafa. Oh, pantesan lu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر والله أكبر.
أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masya Allah. Ini pelajaran penting buat kita semuanya hari ini. Dan kita dapatkan poin-poin bermanfaat malam hari ini. Amin insyaallah. Cuman tidak sempurna poinnya kecuali dengan ditutup dengan doa. Insyaallah. الفاتحة بالقبول أن الله يتقبل ما طلبنا وما قصدنا وما عملنا وما رجونا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وما عملناه من عمل صالح في هذا الشهر المبارك شهر رمضان وأن الله يعيد علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام على كمال الصحة وتمام العافية وأن الله يرفع عنا وعن جميع المسلمين ويرفع عنا وجميع المسلمين ويلطف بنا وجميع المسلمين ويرحمنا وجميع المسلمين يدفع عنا ويصرف عنا من جميع الأذيات والبليات والأسقام والأمراض والأوبئة وأن الله يدفع هذا فيروس كورونا من جميع المسلمين جميع العالم كلها بركة هذا الشهر المبارك الذي قد مضت علينا بركة الأعمال الصالحة الذي عملناها وبركة العيد الفطر الذي قبلناها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين على هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نوى به آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم وعلى ما نووا نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وعلى ما أملوا أملنا وعلى ما رجوا رجونا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والغفور وأرحم وأنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.
Pemirsa Siar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa dari Ustaz Mustafa bin Umar Al-Idrus, maka berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami selaku pengurus Siar TV Surabaya memohon maaf kepada segenap pemirsa Siar TV manakala kami mengucapkan tutur kata yang kurang baik ataupun ada gangguan teknis di tempat Anda. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan poin kedua yang ingin kami sampaikan, kami atas nama tim Siar TV Surabaya mengucapkan minal aidin wal faizin wal magbulin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirul kalam, ini saja yang bisa kami sampaikan. Katanya Habib Ahmad, jangan lupa subscribe-nya, itu bisa mengangkat prioritas dakwah kami insyaallah. Amin. Amin. Akhirul kalam, billah taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.